Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali lagi di channel Novia LPG. Kali ini admin akan membahas mengenai PPG Prajabatan model baru di tahun 2022. Jadi, ada beberapa tahapan PPG Prajabatan model baru di tahun 2022 yang harus kita ketahui. Jadi sekarang untuk Prajabatan modelnya seperti ini ya. Kurang lebih kita ikuti tahapannya. Mulai dari yang pertama adalah seleksi pendaftaran. Nah, siapa yang bisa mengikuti PPG Prajabatan model baru ini? Yaitu calon mahasiswa lulusan S1 atau D4 pendidikan ya, dan non pendidikan. Jadi jika teman-teman adalah sarjana lulusan sarjana hukum mungkin atau di luar non pendidikan juga bisa mengikuti PPG Prajabatan model baru seperti itu. Setelah kita melakukan seleksi pendaftaran, kita akan mengikuti yang namanya lulus seleksi administrasi. Ya, dinyatakan lulus seleksi administrasi jika kita memenuhi kriteria ini, mengunggah pas foto terbaru, ya, kemudian kita scan KTP diunggah, dan scan ijazah dan transkrip S1-nya diunggah, biasa ya. Kemudian yang terakhir adalah mengunggah CV, kurikulum vitae kita. Setelah kita dinyatakan lulus dari seleksi administrasi ini, kemudian kita melakukan tes tahap awal. Dalam tes tahap awal itu dalam PPG Prajabatan model baru ini, apa saja materi yang akan kita kerjakan? Yang pertama yaitu tes penguatan konten. Tes penguatan konten. Yang kedua adalah pedagogical content knowledge, ya. Dan yang terakhir yaitu tes kemampuan dasar literasi dan numerasi sesuai dengan agenda dari Kemendikbud sekarang ya. Bagaimana anak-anak kita juga dites itu literasi dan numerasinya, maka guru profesional pun harus diketahui bagaimana tingkat kemampuan dasar literasi dan numerasinya untuk bisa dinyatakan lulus tes tahap awal. Nah, setelah kita lulus tes tahap awal ini, kita akan melakukan tes tahap akhir. Untuk bisa lulus tes tahap akhir, kita akan dilakukan tes psikologi dan wawancara. Ya, jadi ketika kita sudah lulus di tes tahap akhir, baru kita konfirmasi kesediaan LPTK dan lokasi tempat kita untuk PPL nanti. Diingat bahwa bagian ini adalah baru calon peserta. Ya, setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan dan LPTK dan lokasi PPL, baru kita ditetapkan sebagai peserta. Penetapan pesertanya. Ya. Setelah kita ditetapkan sebagai peserta, baru kita melaporkan diri dulu ya, bahwa kita sudah mengikuti kesanggupan semua ini dan sudah melakukan ini. Baru kita melakukan pelaksanaan PPG. Apa saja yang harus kita selesaikan, yang harus kita tempuh dalam pelaksanaan PPG Prajabatan model baru ini? Yang pertama, kita harus menyelesaikan mata kuliah inti sebanyak 18 SKS. Yang selanjutnya adalah mata kuliah selektif berjumlah 4 SKS dan mata kuliah elektif berjumlah 4 SKS. Nah, kemudian kita akan melaksanakan PPL yang berjumlah 18 SKS, lumayan besar ya. Dan yang selanjutnya adalah seminar pendidikan profesi guru berbasis portofolio digital berjumlah 1 SKS. Ingat di sini portofolio digital. Jadi portofolio pun sekarang sudah berbasis portofolio digital ya. Mengingat bagaimana guru penggerak kemarin itu tes akhir guru penggerak itu juga melakukan portofolio digital, itu biasanya menggunakan Google Site. Jadi teman-teman yang akan mengikuti PPG Prajabatan model baru itu bisa mulai dari sekarang membuka Google Site ya, itu ada di Google Workspace ya. Google Site itu seperti blogger begitu ya, jadi semacam situs site ya, seperti itu. Jadi apa yang kalian lakukan mulai dari seleksi pendaftaran dan yang lain-lain ini, silakan masukkan ke portofolio Google Site itu untuk menjadi portofolio digital ya. Itu kurang lebih kisi-kisinya, mudah-mudahan sama sih seperti begitu ya. Nah, yang terakhir adalah ujian akhir. Jadi setelah kita melakukan ujian akhir dinyatakan lulus, baru kita bisa dikatakan sebagai guru profesional bersertifikat pendidik ya. Selamat bagi teman-teman yang nanti dinyatakan sebagai guru profesional bersertifikat pendidik. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Juga share ke teman-teman agar info ini dapat bermanfaat bagi orang banyak dan orang yang membutuhkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.